warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdahu wa ahadzajat wa hazamal ahzaba waladahu la ilaha illallah wa la ta'budu illa iyyahu mukhlisin lahuddina walau kariha kafirin. Alhamdulillahillazi harama siya ma ayyama akyadi ya fatan li ibadihi salihin. Ashhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarika lah lazi ja'ala jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh la da'i ila siratin mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ilaihi sani ila yaumil din. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza muttaqun wa taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna ilaihi wa antum muslimun. Qallallahu ta'ala kaifa ta'furuna billahi wa kunu amwatan wa ahyaakum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, judul khutbah Idul Fitri kali ini adalah renungan suci di hari yang fitri. Alhamdulillahirabbil alamin menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum mulia di pagi hari ini. Asalnya Allah masih terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan aura dan dari kebahagiaan Lebaran karena sakit atau sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Semua ini harus kita syukuri agar tidak termasuk dalam golongan orang yang kufur nikmat dan juga menjadi orang-orang yang menyesal karena nikmat-nikmat ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu merasakan penting dan manisnya nikmat Allah ketika nikmat itu sudah tidak lagi bersama kita. Seperti anugerah kesehatan yang kita rasakan saat ini akan semakin terasa nikmatnya ketika sakit sudah menghampiri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil
Amin. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita juga terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan utama sekaligus buah dari perintah puasa di bulan Ramadan ini. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran yang sangat masyhur tentang perintah puasa, yaitu Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Sehingga bisa dikatakan bahwa hari ini setelah kita melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan kepasrahan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sikap-sikap ketakwaan sudah seharusnya bersemayam dalam diri kita. Sikap itu diantaranya adalah keteguhan hati untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, momentum Idul Fitri kali ini juga menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk mengumandangkan takbir sebagai wujud mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah zat yang paling besar, tidak ada yang lebih besar darinya. Allah lah yang paling berhak atas segala apa yang terjadi di alam semesta, termasuk apapun yang terjadi pada hari dan diri kita. Kita adalah makhluknya yang lemah tiada daya, makhluk yang diciptakan dari tanah, yang diproses menciptanya, memberikan pembelajaran mendalam bagi kesadaran tentang siapa kita, di mana kita, dan akan kemana kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqna insana min salalatin min tin. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 13. Summa ja'alna nutfatan fi qararin makin. Yang artinya, kemudian kami menjadikan zina di dalam tempat yang subur atau rahim. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keagungannya dan kekuasaannya memproses terbentuknya jasad dan ruh kita dalam ayat 14. Summa khalaqna nutfata alaqatan fa khalaq alaqatan mudghatan fa khalaq mudghatan izalman fa kasawna izalman lakma summa ansha nahu khofa akhaf wa tabarakallahu ahsana khaliqin. Yang artinya, kemudian air zina itu kami jadikan sesuatu yang menggantung darah, lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikanlah segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, 3 ayat ini menyadarkan kita untuk kembali merenungkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa lemahnya kita.
Jika kesadaran ini tidak ditanamkan dalam jiwa kita, maka bisa dipastikan kita akan senantiasa patuh dan takut karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 ayat ini juga kita harus menyadari bahwa kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Kita berawal dari kondisi yang lemah dan akan kembali menjadi lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia hidupkan kamu. Kemudian Dia akan matikan kamu, Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepada Dialah kamu dikembalikan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 28. Demikian khutbah Idul Fitri, jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang mudah-mudahan bisa menjadi renungan suci kita di hari yang fitri ini. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan dan hari-hari selanjutnya akan senantiasa diterima oleh Allah. Semoga kita dijadikan golongan orang-orang yang kembali suci dan meraih ketakwaan. Amin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal ayati bina wal faizina wal mu'minina wa adkhalakna biyakum fi zumratil ibadihi salihin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li walidaina wa li sa'iri mu'minin wal muslimin fastaghfir innahu huwa ghafurur rahim. Demikianlah khutbah kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.